namun kita harus saling memaafkan. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, wujud cinta kasih yang diberikan Allah kepada kita tampak ketika kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita dan berdosa kepada kita. Semoga kita di dalam masa Prapaskah ini mampu menjalaninya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 14 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jikalau kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapamu pun tidak akan mengampuni kamu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon, janganlah kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi-Mu yang setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mau melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam damai Kristus. Tuhan Allah Maha Kasih dan mengampuni. Itu dinyatakan dengan sungguh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menggambarkan dengan sosok seorang raja yang memberikan belas kasih pengampunan terhadap hamba yang pertama. Namun apa yang terjadi, hamba yang kedua justru dicekik oleh hamba yang pertama dan dijebloskan dalam penjara. Dari peristiwa ini kita bisa menyadari betapa sisi kemanusiaan kita pun kadangkala jatuh pada dendam, iri, benci, dan mengarah kepada kematian. Hendaklah kita seperti Bapa di surga yang selalu mengasihi dan mengampuni. Demikianlah juga gambaran seorang raja itu menjadi contoh bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita melihat setiap kehidupan, setiap pribadi-pribadi orang mudah untuk mengampuni karena kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, dalam pewartaan ibadat ini ditekankan baik kerendahan hati dan kesadaran berdosa, maupun anugerah pengampunan yang hendaknya kita tawarkan kepada sesama. Sekalipun secara insani manusiawi kita tampaknya tidak masuk akal, namun kita harus saling memaafkan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, wujud cinta kasih yang diberikan Allah kepada kita tampak ketika kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita dan berdosa kepada kita. Semoga kita di dalam masa Prapaskah ini mampu menjalaninya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga perayaan suci ini memberi kami kekuatan untuk hidup dan menghapus dosa-dosa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.